Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Andria. Saya akan menjelaskan dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Dasar pemasaran, inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Ketika IKEA menyadari bahwa orang menginginkan perabot yang bagus dengan harga yang lebih murah, perusahaan tersebut menciptakan perabot rumah. Selalu akan ada kebutuhan akan penjualan, namun tujuan dari pemasaran adalah membuat penjualan berlimpah. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. Selanjutnya, etika pemasaran. Prinsip etika pemasaran dalam bauran pemasaran yaitu terbagi atas etika pemasaran dalam konteks produk, etika pemasaran dalam konteks harga, etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi, etika pemasaran dalam konteks promosi. Etika bisnis di bidang pemasaran. Dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasarannya. Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang produksi menjadi diketahui oleh publik. Dalam berpromosi dilakukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Selanjutnya, menghadapi pesaing. Saat ini pesaing bisnis memang semakin ketat sehingga harus dihadapi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya pesaing atau kompetitor dalam sebuah bisnis merupakan hal yang normal. Yang perlu dilakukan dalam memenangkan persaingan adalah berpikir dan melakukan strategi khusus agar konsumen dapat beralih menggunakan produk yang Anda ketimbang kompetitor. Cara menghadapi pesaing yaitu yang pertama menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis Anda tidak jauh dari harga pesaing. Harga produk yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang dikelola. Yang kedua, jangan menjatuhkan pesaing. Jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat yang menjatuhkan pesaing. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis. Mulai dari membuat SOP, pelayanan, dan berikan training ke seluruh karyawan Anda. Selanjutnya, yang keempat, perluas target pasar. Pentingnya memperluas pasar seperti menambahkan jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Yang kelima, melakukan promosi yang tepat. Membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Membangun merek yang kuat. Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Peran merek bagi konsumen yaitu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Bagi perusahaan, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman. Selanjutnya, ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek menciptakan perbedaan antar produk kepada konsumen. Mengelola komunikasi pribadi. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, dan atau bertemu langsung dengan konsumen agar bisa mendapatkan respon secara langsung. Selanjutnya, merancang dan mengelola jasa. Jasa atau layanan servis adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produksi fisik. Konsekuensi tingginya risiko pembelian jasa. Yang pertama, konsumen jasa biasanya tergantung pada berita dari mulut ke mulut, bukan pada iklan. Yang kedua, konsumen sangat bergantung pada harga, personel, dan penunjukan fisik untuk menilai kualitas. Yang ketiga, konsumen sangat setia kepada penyedia
jasa yang memuaskan. Yang keempat, karena biaya peralihan tinggi, inersia konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Karakteristik jasa: yang pertama, tak berwujud; yang kedua, tak terpisahkan; yang ketiga, bervariasi; dan yang keempat, dapat musnah. Mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau toko eceran adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Tingkatan layanan. Pengecer mempromosikan diri menawarkan 1 dari 4 tingkat layanan, yakni swalayan, memilih sendiri, layanan terbatas, dan layanan penuh. Keputusan logistik pasar. Yang pertama, pemrosesan pemesanan. Perusahaan berusaha mempersingkat siklus pemasaran sampai pembayaran, yakni waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang kedua, pergudangan. Fungsi penyimpanan atau membantu memperlancar perbedaan antara produksi dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Yang ketiga, persediaan. Manajemen harus mengetahui tingkat stok yang diperlukan untuk menempatkan pesanan baru. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara biaya pemrosesan pesanan dan biaya penyimpanan persediaan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.